Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue Agus Muhammad. Sebelumnya ya, gue ucapin congratulations buat teman-teman yang sudah lolos interview PT Daihatsu Motor. Dan gue ucapin good luck buat besok yang mau medical check up di PT Astra Daihatsu Motor. Dan gue gak pengen cuma ngucapin good luck doang dong, itu karena kurang relevan ya. Jadi selain gue ngucapin good luck juga atau semoga berhasil dalam arti Indonesia, gue juga ingin mungkin membagikan sedikit tips-tips nih pengalaman gue gimana caranya bisa lolos di PT Astra Daihatsu Motor. Karena basicnya dulu itu gue gagal di Daihatsu di medical check up pertama, dan gue daftar lagi, alhamdulillah lolos di medical check up yang kedua. So mungkin di video ini gue ingin coba nih ngejabarin atau gimana gitu ya, ngebagi tips lah ya, lebih mudahnya untuk kalian yang mau medical check up di Daihatsu. Seperti apa bagaimana? Simak aja, lu follow dulu, lu subscribe dulu akun gue, channel gue Agus Muhammad, like video ini dan share video ini, dan komen apapun, komen lah biar video ini bisa naik. Oke, langsung aja pengen terlalu lama. Jadi untuk Daihatsu sendiri sebenarnya untuk medical check up-nya nggak terlalu rumit dibandingkan dengan pengalaman gue medical check up di Toyota. Di Toyota lebih rumit banget guys, karena emang bisa gue bilang di Toyota itu susah, beda sama Daihatsu. Di Daihatsu itu udah tergolongnya ya sedang-sedang aja lah, nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah. Karena kalau gue bilang mudah juga, gue gagal di tahap yang pertama itu ya. Jadi ya bisa gue bilang di tengah-tengah aja sih. Jadi fungsinya biar kalian nggak terlalu menggampangkan. Oke? Untuk medical check up-nya, yang pertama itu ya simple, kayak umumnya orang medical check up. Pengambilan darah, tensi darah. Pengambilan darah ini banyak banget nih yang dicek nih. Termasuk pertama kolesterol. Kolesterol diambil dari darah. Oke? Terus kadar gula darah, gula. Yang ketiga asam urat. Asam urat juga dicek di sini. Dan ada beberapa hal lain termasuk hepatitis A, hepatitis B. Jadi di darah pun kalian masih ada peluang atau celah untuk gagal selain di tensi. And then habis itu ada tes urin. Jadi urin kalian suruh pipis, kan dikumpulin urinnya. Ada tes ronsen, terus tes mata juga ada. Dan yang terakhir itu tes anatomi dari dokter. Jadi dokter itu pengecekan, ditanya keluhannya apa, dari riwayat sakit apa. Dan udah segitu doang sih, gak nyampe yang lain-lain. Simple kan, karena emang waktu itu medical check up-nya di klinik, jadi gak terlalu berat kalau kata gue ya. Nah, terus gimana nih caranya biar bisa lolos? Simple banget. Yang pertama itu jangan begadang. Begadang ini sebenarnya udah jadi bukan halayak sih ya, udah jadi kebiasaan umum buat teman-teman yang masih muda nih. Gue tahu banget teman-teman yang suka mabar, suka segala macem, itu pasti sering begadang. Apalagi teman-teman udah nggak sekolah ya kan. Ini udah begadang, udah suatu habit atau kebiasaan teman-teman yang baru lulus atau mungkin belum dapat kerja. Nah, dalam hal ini ketika lu mau medical check up, harapan gue, saran gue, 3 atau 4 hari sebelum medical check up, lu jadi manusia normal seutuhnya nih. Jangan begadang sama sekali. Tidur cepet lah. Bangun jam 9, syukur-syukur lu bangun jam 3, tahajud, sholat subuh, itu lebih baik. Ketimbang lu tidur malam, jam 12 lu tidur, bangun jam 6. Lebih baik lu tidur jam 9, bangun jam 3, itu lebih bagus atau better. Karena emang secara kesehatan itu bagus juga. Jadi coba lu terapin aja, tidur cepet jam 9, bangun jam 3, lu jam 4, lu sholat subuh berjamaah di masjid. Itu sehat banget guys, asli. Dan jangan tidur lagi setelah sholat subuh, karena emang ada larangan juga kan dalam Islam. Nextnya yaitu perbanyak minum air putih. Sama dengan pola tidur, mungkin minimal atau maksimal 3 atau 4 hari sebelum medical check up, lu perbanyak minum air putih. Minimal berapa liter bang? Gak usah banyak-banyak lah, 2 liter aja cukup. Kalau lebih dari 2 liter kembung juga sih ya. Jadi dari gue 2 liter aja cukup. 2 liter sebelum medical check up, yaitu 4 hari sebelum medical check up. Lo rutin ini minum terus, sehari 2 liter, sehari 2 liter, sehari 2 liter. Dan berhenti minum gula-gulaan, dalam arti kopi yang saset-sasetan ya, kopi, terus teh yang botol-botol lagi gitu, terus minuman soda, apalagi alkohol yang jelas-jelas haram, itu jangan diminum dulu. 4 hari aja deh, 4 hari sebelum medical check up. Nanti selalu medical check up, selalu mau minum gula 1 kilo pun ya hak-hak lu, yang penting udah lolos dulu ya. Itu yang paling penting, yaitu air putih. Dan jangan minum minuman yang gue sebutin tadi. Ini sudah jadi beberapa elemen yang
insya Allah bisa memudahkan karena bisa lolos atau dalam artian fit ketika medical check up. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu ya pasti jangan ngerokok dulu, berhenti dulu lah. Lu yang merokok aktif, usahain berhenti dulu dalam hal merokok. Oke? Syukur-syukur berhenti selamanya. Kalau nggak bisa ya berhenti dulu 4 atau 3 hari sebelum medical check up. Tapi nanti ketika lu medical check up, lu tulis tuh di formulirnya, karena nanti lu dikasih formulir tuh. Tulis di formulir lu perokok aktif. Jadi ketika lu di rongsen, lu perokok aktif, tapi hasil rongsennya kayak gini, tuh bagus. Itu sedikit dari gua. Gua nggak ngajarin berbohong, men. Gua hanya ngasih tips gimana caranya lu lolos. Jadi lu penafsirannya lu mau nafsirin gua ngajarin lu bohong, terserah. Intinya gue nggak ngajarin bohong, karena emang definisi berhenti ngerokok itu harus minimal 1 tahun, itu baru berhenti ngerokok. Kalau baru 3 hari lu bukan berhenti ngerokok, itu hanya berhenti sementara karena mau medical check up. Ya syukur-syukur lu berhenti selamanya, itu bagus, itu gue dukung, itu gue support bener-bener, karena gue pun termasuk orang yang berhenti ngerokok. Dan alhasil emang enak-enak aja badan sih, dan lebih gimana ya, karena dulu gue mikirnya gue ngerokok biar keren, dan sekarang gue udah keren, gue nggak perlu ngerokok, ya kan. Bang, kalau nge-vape gimana? Sama aja. Berhenti dulu. Apa susahnya sih berhenti? Lu pengen lolos nggak pertanyaannya? Kalau lu pengen lolos ya berhenti aja dulu. Jangan begadang dulu. Minum air putih yang banyak dulu. Berhenti ngerokok dulu. Kalau lu pengen lolos. Tapi kalau lu nggak pengen lolos ya terserah. Itu hak lu sendiri. Itu hak pribadi lu. Dan gue nggak bisa ngontrol semuanya. Karena itu pribadi lu sendiri. Kalau pengen lolos ya syukur. Nggak lolos ya udah. Kalau lu lolos lu yang seneng. Kalau lu gagal, nggak ada urusannya sama gue, ya kan? Gue hanya sedikit memberikan saran. Karena 3 hal tadi yang gue sebutin jangan dilakuin, itu gue lakuin di tahap pertama. Endingnya gue gagal. Apalagi ditambah minum kecap. Minum kecap ini nggak ada, beneran. Nggak ada hubungannya sama lu medical check up dengan minum kecap. Justru kecap ini mengandung gula. Ini bahaya kalau banyak minum air kecap. Takutnya malah pas pengecekan darah, gula lu tinggi. Itu nggak ngeri malah. Jadi jangan percaya dengan minum-minum kecap. Kalau BR-BR lumayan. Mungkin bener, mungkin ya. Itu pun mungkin gue belum bilang bener apa enggaknya. Tapi kalau kecap gue bilang jangan. Dan penutup yang mungkin jarang orang tahu, bahwasanya kalau pengen medical check up, pengen lolos, 4 hari sebelum medical check up, per hari lu minum 1 kelapa muda. Oke? Nggak usah yang mahal-mahal, yang harganya normal aja, yang 8.000 apa 10.000 tuh. Nggak tahu di daerah lu harganya berapa. 1 kelapa muda per hari yang murninya ya. Air murninya, jangan dikasih es, jangan dikasih gula, lu minum deh. Itu bagus buat detox tubuh lu. Kalau bisa, sebelum lu tidur minum air kunyit sedikit aja, itu juga bagus. Jangan tiap hari. Berarti dalam H-4 lu minum dari kedua, itu bagus. Itu sedikit tips dan trik dari gue yang mungkin jarang orang tahu kecuali subscriber gue atau follower gue. Oke, dari gue itu aja lah. Udah 8 menit lebih dan rasa gue juga perlu minum. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan kalau memang video ini bermanfaat, tolong bilang sama Allah bahwa gue ada fungsinya. Seenggaknya minimal gue ada fungsi buat kalian sehingga kalian bisa lolos tapi bisa tidak Daihatsu. Dari gue itu aja. Doain gue dan sekeluarga, doain gue juga. Semoga Allah mudahkan segala urusan gue, termasuk dalam hal rezeki. Dan ya ada beberapa planning yang pengen gue wujudin, yang masih gue doa, yang masih dalam tahap doa. Baik itu studio gue sendiri, baik itu pengen ke Madinah, ke Mekah sama istri dan keluarga. Masih banyak, semoga Allah mudahkan. Sering doain ya. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita, rahmati kita, dan mudahkan kita. Dan Allah wujudkan semua hajat-hajat kita yang selama ini belum terwujud ya. Dan yang lagi nganggur, lagi off job, semoga Allah cepet dapatin kerja buat kalian. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan. Yang lagi susahan semoga Allah mudahkan. Sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Gue Agus Muhammad. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada salah-salah kata, karena gue manusia biasa. Wajar kalau gue salah ya. Kalau ada yang benar-benar katanya atau datanya, itu datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari gue. Sekali lagi gue minta maaf. Gue Agus Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.